Kandhani kok. Wah sono sarungane mobrot. Aku mangkane dari awal iku ngomong printer ini printer iki iku memang diciptakan dengan 1000 fungsi Remisa. Dadi ya wis ngene iki lawang. Lah posisi seperti ini memang printer ini salah satu kelebihannya kalau kertasnya sudah masuk wong itu di sini ngendoni. Nah, jangan khawatir nanti untuk lembar kedua dia akan kembali presisi lagi. Makanya saya selalu berhati-hati atau mewanti-wanti dirimu wong. Jadi kalau membeli printer A3 Plus perhatikan sangat untuk penarik kertasnya, terutama pada kebutuhan cetak A3. Jadi penarik kertas ini begitu sangat pentingnya. Wasono hasil lewang. Walah wis. Boys Remisa. Wes, iki sablonanmu wis jelas sip iki. Iki tak coba untuk cetak raster. Jadi Epson itu sebenarnya kejebak juga. Ya bisa dianggap rugi, ya bisa dianggap ini adalah sebuah produk unggulan sebenarnya yang harganya masih di bawah atau harganya itu di kantong-kantong para kuli kayak aku ngini ki wong. Iku masih terjangkau gitu loh Remisa. Intinya ada di situ. Loh, pastikan untuk kebutuhan cetak sablon hasil cetak warna hitamnya harus solid, kudu apik Remisa. Jadi nggak boleh ada bercak-bercak. Apalagi buat raster seperti ini karena setiap titik-titik seperti ini begitu sangat penting atau sangat-sangat berpengaruh kepada hasil cetak sablonnya sampean nanti. Gitu. Iki aku rada-rada ngecap titik iki Remisa. Rahasianya apa sih wong? Nah, rahasianya printer ini adalah kok iso solid seperti ini. Itu sebenarnya rahasianya sepele. Para Remisa pastikan dulu iki lho wong asgir. Nah, asgir ini karena printer ini kan dikhususkan untuk cetak hitam saja. Ya, terutama karena untuk buat cetak film sablon. Jadi asgir ini kalau bisa diturunkan antara 3 sampai 6 gigi. AC iki lho wong. Jadi posisi kepala cetaknya agak mepet ke kertas. Karena ini digunakan untuk film sablon kan otomatis kertasnya yang dipakai nantinya kan pakai kertas HVS. Paling maksimalnya ya 120 gram wong, gak mungkin tebel. Karena butuh tembus juga. Cara menurunkannya seperti apa sih wong? Hasilnya cek mari, awakmu cek ngerti wong. Sik. Lek ngene kaya wong Islam temenan aku rek untuk KTP netok iki. Wasono asli apik wong. Wis iki tukang sablon gak duwe printer ngene iki. Wah, wis riwariwi dirimu wong. Dorong kok gak presisi. Wah. Harga 3.300.000 iki pesenane penonton yang berdomisili ada di Lamongan. Wis mari Mas printernya Mas. Oh. Asli sip iki Remisa. Rahasia pertama itu sebenarnya ini bang, carane nyetel asnya itu biar dia agak dekat, kepala cetaknya biar agak dekat dengan kertas ini. Karena ini kan kertas pakai tinta cair, otomatis tinta cair kalau masuk nempel di kertas HVS itu kan ada sedikit nyebar. Beda dengan printer laser yang memakai serbuk. Jadi printer ini agak sedikit kudu diakal. Yo standar risok sih wong, cuma nanti ada sedikit perbedaan memang. Ya meskipun nggak signifikan tapi ini tetap ada perbedaan. Karena aku wis
paham betul. Sebelum seperti ini aku podo wong belajar yoan. Lah ini podo L1300. Ndek sini kan ada gigit nomor remisa. Lah gigit nomor ini biasanya dia akan ditandai dengan warna biru karo pabrike standarnya sekian. Karena setiap printer itu berbeda-beda, meskipun printernya tipenya sama, tapi nanti tanda biru-biru ndak sini, tanda gear ini dia akan berbeda. Jadi embo iku kendalane apa, tapi yang jelas printer ini sebelum dijual di pasaran pasti sudah dites terlebih dahulu ke layak pakaiannya. Kok iso jebus pakaian-pakaian, jebus daster barang ki kok uang. Iki lho wong. Lah ini di setiap printer itu berbeda-beda, meskipun ini printernya tipenya sama, semisal sampean punya printer L1300 tipenya sama dengan ini, tapi nilai gigitnya ini bakalan berbeda. Lah mungkin ini bisa agak diturunkan sedikit posisi asnya ini biar posisi kepala cetak agak sedikit mepet. Jadi menghindari semburan tinta-tinta yang kurang, yang membuat hasil cetaknya nanti iku kayak ada bercak-bercak ngono lho wong. Intine kurang presisi atau kurang fokus. Semisal titik iku seharusnya 0,01, dari titik iku dadi nyebar, jadi berkembang ngono, ngembang. Jadi titiknya enggak sekecil seperti yang ada pada desain kita. Nah, ini caranya dicari, nggak bisa dipastikan berapa gigi loncatnya, harus dicari terlebih dahulu. Makanya dicari giginya turun mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai dia berbayang. Lah nanti di gigi berapa kita bisa menyimpulkan bahwa hasil cetaknya ini dalam kondisi yang pas, sesuai sama kebutuhan kita. Ngono remisa. Makanya printer iki iku apa ya, wis begitu banyaknya fungsi untuk di segala kebutuhan atau di segala segmen keperluan yang biasa para remisa gunakan. Ini salah satunya kenapa saya dari beberapa video kemarin saya ngomong printer ini sangat-sangat rekomendasi untuk dimiliki. Iki bukannya aku goreng utawa aku ngecap remisa, tapi dilungkas saya jamin printer iki bakalan ketika ndek pasaran itu laris, pasti printer tipe L1300 ini akan menyusul kakaknya harganya. Terutama harganya pasti bakal menyusul kakaknya, yaitu tipe L1800 ngomong. Iki mangis jan iki padahal luwe-luwe titik ngono bayuh rasane lek ngomonge jek ngecau mes ngene remisa. Padahal asline iki remisa nyetak iki mang. Terus hal yang kedua rahasianya adalah printer ini diisi hitam semua. Jadi karena memang printer ini khusus untuk kebutuhan cetak film sablon. Di harga 3.300.000 remisa, saya rasa printer ini sangat rekomendasi atau cukup masuk untuk dimiliki ya. Tapi kalau para remisa ingin membutuhkan printer tipe L1300 ini dengan mau digunakan cetak warna atau cetak foto, digunakan tinta akbar, saya sarankan menggunakan headnya itu dalam kondisi head baru. Kalau dengan kondisi head baru ini harganya 4.950.000, 5 juta kurang seket remisa. Jadi itu sudah sama tintanya gitu remisa ya. Kesimpulannya seperti apa? Ayo kita akan bahas secara detail terlebih dahulu. Bagi sampean yang merasa video ini kurang bermanfaat bisa di skip. Kalau memang dirasa ini bisa menambah wawasan atau sebuah pengalaman buat para remisa ya silakan, meskipun piye-piye videoku ini yang saya sampaikan ya ini yang saya bisa remisa ya. Mohon maaf kalau ada beberapa perkataan atau dalam video saya ini kurang nyaman dilihat atau didengar, atau bahkan ada yang kurang sependapat dengan saya, dan itu sah remisa. Saya justru malah kalau remisa tidak setuju dengan apa yang saya bicarakan itu malah
malah kalau bisa itu dibicarakan atau di komen. Jadi saya sendiri itu bisa belajar juga dari jenengan gitu Remisa. Karena setiap orang itu pengalamannya berbeda-beda, otomatis saya pun sama masih banyak kekurangan. Oke Remisa, ayo ketemu dulu untuk membahas kesimpulannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para Remisa yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan kami Jagal Printer. Seperti biasa kita akan membahas beberapa kebutuhan printer yang sering dibutuhkan atau sering dipakai untuk di kalangan masyarakat atau di kalangan usaha, khususnya UMKM. Jadi beberapa printer yang memang saya bahas ini printer yang memang dominan lebih sering dibutuhkan atau lebih sering digunakan oleh para pengguna usaha, kantor, atau bahkan untuk kebutuhan pribadi. Jadi hal yang pertama, nanti kita akan membahas printer tipe L1300 A13 area cetak A13 dengan kebutuhan untuk cetak film sablon manual itu loh Remisa. Tapi sebelumnya saya akan menjawab pertanyaannya dulu dari Mas Remisa yang kemarin sempat WA ndek saya yang menanyakan, Mas, saya ada kebutuhan printer untuk mencetak struk atau untuk mencetak nota di supermarket. Jadi saya kemarin juga sempat menjawab pertanyaan beliau dengan jawaban saya sedikit menyarankan untuk bisa memakai printer thermal, khususnya untuk merek Epson bisa pakai tipe TMU 220. Iya Remisa. Untuk modelnya bisa pakai yang M1188B atau model-model yang lain. Tapi biasanya untuk tipenya, untuk Epson sendiri printer thermal seperti ini bisa menggunakan tipe TMU 220. Untuk modelnya bisa Remisa pilih sendiri sesuai sama budgetnya masing-masing, karena modelnya tipenya sama, modelnya beda, nanti harganya juga berbeda Remisa. Kenapa saya menyarankan printer thermal seperti ini? Karena printer ini saya bisa atau berani jamin karena di lapangan saya sendiri sudah membuktikan. Jadi ada beberapa konsumen saya yang di lapangan untuk buat koperasi, untuk kantor pos, untuk apa sih Remisa? Kemarin itu kayak ekspedisi itu loh Remisa. Beliau masih menggunakan printer thermal seperti ini dan sampai sekarang printernya masih berjalan dengan kondisi baik-baik saja. Jadi tidak ada kendala. Kendalanya hanya satu sih, mungkin kehabisan tinta, kehabisan kertas, itu saja sih Remisa. Jadi hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini untuk pertanyaan kebutuhan printer untuk cetak nota atau struk di supermarket atau di toko gitu Remisa ya. Oh ya, kelebihannya printer ini juga hemat daya listrik, terus sudah auto cutter, jadi tidak perlu memotong kertas secara manual. Itu saya Remisa kelebihannya. Untuk kekurangannya ya memang printer ini area cetaknya terbatas. Terus keduanya untuk kertasnya memang dikhususkan tersendiri. Jadi para Remisa atau para pengguna printer thermal seperti ini memang ada kebutuhan kertas khusus gitu Remisa. Jadi tidak selalu bisa dipasang kertas HVS bekas atau gimana, nggak bisa Remisa. Jadi memang diharuskan untuk menggunakan kertas yang khusus yang sudah disediakan oleh produknya atau disediakan oleh yang sudah disarankan oleh produk printernya tersendiri gitu Remisa. Biasa lah aku ngomongnya cek bengong no Remisa, aku lagi ngomong paham yo syukur, gak paham yo sama takok no Remisa, barangkali saya bisa menjawab. Hal itu saja masnya yang kemarin sempat bertanya di WA saya, yang bisa saya sampaikan ya meskipun nggak begitu detail karena memang apa sih Remisa, printer ini sebenarnya dibahas secara detail itu juga bisa, cuma
ini saya sampaikan di poin-poin pentingnya saja. Jadi kesimpulannya Mas Remisa, untuk kebutuhan toko printer ini sangat rekomendasi. Itu saja. Oke, lanjut, kita akan membahas poin utama pada video kali ini Remisa. Jadi yang ada di depan kita ini sebenarnya adalah printer pesanan dari Masnya Remisa, juga penonton video yang ada di channel sana. Lah ngomong angel ya. Beliau ini adalah penonton video saya yang beberapa hari yang lalu tentang pembahasan untuk printer tipe L1300. Akhirnya beliau ini kan adalah pengusaha cetak sablon manual Remisa. Jadi punya kesimpulan, Mas, saya punya kebutuhan untuk apa sih? Untuk cetak film sablon. Jadi saya sendiri ada sedikit pengalaman untuk kebutuhan cetak film sablon. Akhirnya kita ngobrolnya nyambung sama beliau, dan saya menyarankan memang Remisa untuk kebutuhan sablon tersendiri saya lebih menyarankan untuk tipe L1300. Karena apa? Selain kelebihannya, printer ini hitamnya sudah didesain dengan 2 botol, 2 cetak nozzle. Apa sih Remisa? 2 garis kepala cetak nozzle untuk L1300 ini. Terus kelebihannya berikutnya, printer ini sudah A3+. Kelebihan berikutnya juga, printer ini suku cadangnya lebih murah. Terus kelebihan berikutnya lagi apa sih Remisa ya? Perawatannya mudah. Jadi pokoknya para Remisa itu bisa menjaga kebersihan. Terus keduanya bisa menjaga nggak sampai telat ngisi tinta atau refill tintanya. Saya rasa printer ini sudah cukup sangat awet. Jadi untuk video kali ini saya tidak membahas printer ini secara detail, tapi untuk kebutuhan cetak film sablon saya sangat merekomendasikan printer di budget atau dengan budget di angka 3.300-an. Jadi beliau ini memesan kepada saya printer dengan kondisi bekas untuk kebutuhan cetak sablon. Akhirnya saya sudah komunikasi sama beliau dan saya jelaskan untuk kebutuhan ini ada barangnya dan harganya 3.300.000. Beliaunya mengiyakan. Terus akhirnya beliau menyampaikan kepada saya untuk sekalian dicek atau dimaksimalkan untuk penarik kertasnya gitu Remisa, penarik kertas yang ada di atas ini. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh pada hasil cetak atau hasil saat membuat screen film sablonnya. Jadi penarik kertas ini sangat berpengaruh, bukan hanya kertasnya nariknya pada saat narik lancar saja Remisa, tapi juga harus benar-benar presisi. Nanti akan saya bahas secara detail. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini, ini hal yang agak ekstrim juga. Saya tidak menyarankan apa yang saya lakukan di sini untuk para Remisa kerjakan juga. Karena apa? Untuk di printer yang ada di depan kita ini Remisa, printer ini sengaja saya isi tinta hitam semua di semua bagian warna. Jadi untuk warna merah, kuning, dan biru ini saya isi tinta dengan warna hitam. Untuk warnanya sebelumnya saya kuras terlebih dahulu, mulai dari tabung, selang sampai inteng. Saya kuras, saya bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu baru saya isi untuk di bagian warna merah, kuning, dan biru saya isi dengan tinta warna hitam. Setelah itu kita tarik kembali, printer saya pasang dan saya kembalikan seperti semula, dan printer sudah bisa saya cleaning atau saya lakukan perawatan cleaning 1 kali. Terus akhirnya dengan adanya semua warna ini saya isi tinta hitam semua Remisa. Akhirnya apapun perintahnya printer ini, apapun perintah warnanya printer ini akan selalu mencetak dengan hasil warna hitam Remisa. Ya karena semuanya pakai tinta hitam. Lah ini pengaruh nggak Mas untuk keawetan kepala cetak atau keawetan di print headnya itu, di print headnya printernya sendiri?
Kalau untuk keawetan remisa, saya sudah berpengalaman dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelum saya melakukan ini juga saya sudah bereksperimen atau sudah melakukan sesuai sama requestnya pembeli. Jadi beliaunya itu yang berdomisili ada di Kediri remisa. Beliaunya pada waktu 3-4 tahun yang lalu lah remisa, beliaunya itu mengisi printernya dengan tinta warna hitam semua. Sampai sekarang printernya masih bisa beroperasional. Jadi kalau ditanya untuk awet tidaknya untuk kepala cetaknya ketika diisi tinta hitam semua, saya jamin pasti akan awet atau sesuai atau sama saja sesuai sama prosedur ketika sampean menggunakan tinta ini dengan posisi berwarna atau CMYK. Untuk keawetannya di kepala cetaknya sendiri tidak ada pengaruh. Terus keduanya, saya menyarankan meskipun printer ini diisi tinta hitam semua, saya sangat merekomendasikan atau mengkhususkan, saya mengharuskanlah para remisa dengan kebutuhan cetak sablon harus menggunakan tinta produknya dari Epson atau tinta originalnya Epson gitu loh remisa. Karena apa? Tinta original itu sendiri saya sampai sekarang masih belum pernah menemukan tinta dengan hasil yang sama persis kayak hasil cetaknya tinta originalnya Epson. Khususnya untuk di tipe ini memakai tipe tinta di botol 664 remisa. Jadi tidak ada alasan jadi tidak ada alasan lagi remisa ya. Jadi kalau untuk kebutuhan cetak sablon khususnya para remisa ini mau mencetak dengan hasil yang detail, ya saya sarankan, saya tegaskan lagi untuk menggunakan tinta produknya dari Epson atau produk tinta originalnya Epson tipe 664 remisa. Karena hasil solid atau tidaknya untuk tinta yang sudah tercetak itu tadi remisa, antara tinta universal 30 ribuan itu remisa dengan tinta yang original itu perbedaannya sangat jauh. Karena kebutuhan untuk printer sablon sendiri, satu, printernya itu hasil cetaknya harus presisi. Jadi tidak ada boleh bercak-bercak di sisi bagian yang tercetak remisa, karena itu nanti akan sangat berpengaruh kepada hasil sablonannya nanti. Lah, seperti ini loh remisa. Semisal ini ada tulisan Epson seperti ini. Nah, ini di sisi-sisi seperti ini nggak boleh ada bercak-bercak. Lah, kenapa saya menyarankan pakai tinta yang original? Karena ya hasilnya tinta original sama yang universal itu berbeda remisa. Tingkat risiko bercak-bercak itu sendiri sangat tinggi kalau tinta universal. Jadi kalau memang memakai tinta produknya dari Epson, saya rasa akan lebih aman atau lebih tidak beresiko untuk hasil cetak yang bercak-bercak yang akan mengganggu hasil cetak atau mengganggu kinerja para remisa ketika menyablon. Itu sih remisa. Terus hal yang terpenting juga yang perlu saya sampaikan di sini, dengan kebutuhan cetak sablon remisa, para remisa harus juga perlu memperhatikan kebersihan penarik kertas atau apa sih ini namanya itu, apa ya jenenge, pokoknya penarik kertasnya inilah remisa. Karena penarik kertas ini akan sangat berfungsi ketika para remisa mencetak halaman 1, 2, 3, 4, 5 semisal. Biasanya kan untuk cetak film sablon itu kan dipecah warnanya remisa ya. Jadi untuk pemecahan warna menjadi 5 bagian semisal. Satu gambar dibagi menjadi 5 bagian untuk menentukan hasil warnanya. Terus itu kan antara halaman 1, 2, 3 sampai ke 5 itu posisinya harus presisi remisa. Jadi kenapa saya agak mengedepankan soal penarik kertasnya ini, karena ini akan sangat berpengaruh ke hasil cetaknya. Antara presisi tidaknya antara halaman 1, 2 sampai ke halaman berikutnya. Gitu remisa.
Cara perawatannya seperti apa? Dijaga saja untuk kebersihannya. Saya rasa itu sudah sangat cukup untuk perawatan penarik kertasnya. Jadi ketika para remisa tidak menggunakan printer ini, para remisa bisa menutupnya. Cover yang ada, tepatnya yang berada di atas seperti ini, bisa saya ditutup seperti ini, agar apa, debu tidak bisa masuk ke dalam printer. Apalagi terlebih-lebih printer ini ditutup dengan apa remisa, tutup apa atau apalah, yang penting bisa memfilter debu dari luar agar tidak bisa masuk ke dalam printer. Karena kebersihan itu sendiri terlihat apa remisa, terlihat nggak begitu berpengaruh ke printer, tapi kalau menurut saya kebersihan itu adalah hal yang pertama ketika kita menggunakan printer. Eman-eman remisa kolek printer sama rusak larang-larang yang seharusnya bisa tetap untuk bekerja, nanti hanya karena keteledoran atau tidak keopenan kita, akhirnya printer sampean nggak bisa dipakai. Lah, kenapa saya remisa untuk pengguna cetak sablon manual itu diharuskan, atau kalau bisa ya haruslah mempunyai printer A13? Karena apa? Nanti ketika para remisa ini punya usaha cetak sablon kok nggak punya printer A13 seperti yang ada di depan saya ini, entah A13 nya tipe apa saja, merek printernya apa saja, yang penting punya printer A13. Karena ketika para remisa tidak punya printer dengan spek A13, nanti para remisa harus mencetak ke percetakan. Istilahnya untuk efisiensi waktu itu sangat terkuras gitu loh remisa. Terus keduanya para remisa akan apa? Mengeluarkan biaya yang lebih tinggi ketika para remisa mencetak A13 itu sendiri di percetakan. Jadi lebih hemat atau lebih efisien para remisa menggunakan atau mempunyai printer A13 sendiri. Ini sudah menjelang buka puasa remisa. Jadi hal yang saya sampaikan di sini adalah poin-poin pentingnya saja ketika para remisa mempunyai usaha cetak sablon manual atau mempunyai kebutuhan cetak hitam, khususnya warna-warna hitam yang solid atau yang warna hitam-hitam presisi. Gitulah remisa. Terus ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini remisa. Kalau memang ada beberapa hal yang masih para remisa bingung, yang para remisa belum pahami, bisa menghubungi di WA saya yang ada di deskripsi. Di akhir video saya menyampaikan atau mendoakan kepada para remisa, semoga para remisa selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Para remisa dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang manfaat, barokah, serta diberikan kesehatan sekeluarga. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa buat para penonton yang sedang menjalankannya, atau buat para remisa-remisa sahabat yang beragama muslim. Gitulah remisa ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk video saya kali ini. Nantikan saja video-video saya berikutnya. Tentu saja kita akan membahas beberapa tipe printer yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda pula, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan khususnya yang berhubungan dengan alat cetak-cetak, khususnya yang ada pada printer. Gitulah remisa ya. Wis, aku bingung remisa menyampaikannya seperti apa. Yang jelas jikalau para remisa nggak paham bisa menghubungi WA saya yang ada di deskripsi. Saya ucapkan salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, bye bye remisa, sampai jumpa di hari berikutnya.